Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Agus Wibowo berkesempatan untuk menjelaskan cara merunning menggunakan Fuse 12, merunning data logistik. Baik, tanpa berbasa-basi, langsung saja kita masuk ke Fuse, yaitu yang pertama ialah ini tampilan awal ya guys ya. Kita ubah ke instructor, langsung ke observasi sesuai data kita dari 100. Oke, selanjutnya kita ke quick yang penting group. Nah, dari data Excel kita tadi, data logistik kita tadi, kita copy lalu kita tempel di Fuse ya guys ya. Selanjutnya jangan lupa diubah namanya sesuai data kita, Y, X1 sampai X5. Selanjutnya kita ke quick, ke group, ke estimate equation dan masukkan rumusnya sebagai berikut: Y, C, X1, X2, X3, X4, X5. Nah, jangan lupa diubah ya metodenya dengan binary choice. Nah, di sini kelihatan ya guys, ada logit. So, kita klik logit, oke. Nah, sudah muncul datanya, hasil running kita itu. Nah, karena di sini tidak ada uji sesi klasik di logit, maka cara mengetahui data ini baik atau benar, kita lanjut ke view, kita ke goodness of fit test. Oke saja. Nah, sini kita HL statistiknya yaitu 30635. Nah, yang dilihat sini ya probability t-square. Yang dilihat bahwa 0,93 berarti lebih dari 0,05 itu data baik. Boleh lanjut. Selanjutnya, nah di sini ada T statistik, Z statistik. Ini kalau di uji asumsi klasik linear, ya, ini sebut T hitung atau T statistik. Nah, LS statistik di sini F hitungnya kalau di uji asumsi klasik dengan probability ini. Dan R square-nya ada di MC Fedden R square. Nah, jadi dilihat bahwa probability lebih kecil daripada 0,5 itu berarti secara keseluruhan variabel berpengaruh nyata terhadap Y, dan ini untuk R square-nya berarti 25% variabel menjelaskan Y. Nah, untuk Z hitung itu menghitung variabel secara per variabel satu-satu. Nah, ini untuk mengetahui pengaruh besar masing-masing ya, kita eksponensial namanya. Jadi kita hitung per variabel itu menggunakan ini, karena variabel yang paling berpengaruh cuma satu, X3, jadi kita hitung dengan rumus seperti ini ya, X sama dengan EXP dan kita masukkan nilainya, maka ini adalah odds rasionya. Baik, cukup sekian untuk running logistik. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya ialah analisis dengan menggunakan Fuse 12, yaitu analisis ARIMA. Jadi sini datanya sudah disediakan, ialah data periode dari tahun 2019 bulan 1 sampai bulan 2024. Kita hapus dulu ya. Oke. Buka lagi. Nah, untuk ARIMA worksheet strukturnya itu kita menggunakan date yang tengah, lalu sesuai data kita tadi, data kita ialah data bulanan.
data bulanan sampai 2024. Berarti kita ubah annual jadi monthly. Monthly dari tahun 2019 sampai 2024. 2019 bulan 1 sampai 2024 N12 atau bulan ke-12. Oke, lanjut. Seperti biasa kita klik empty group. Nah, data tadi kita salin Y-nya saja atau nilai saham Y-nya. Oke, paste di sini dan jangan lupa diubah ya namanya Y. Oke. Selanjutnya dari data ini awal itu kita melihat grafiknya, view graph. Nah, kita bisa melihat grafiknya apakah data ini stasioner atau tidak. Dari data tersebut dilihat bahwa data ini ialah stasioner. Tidak beraturan bentuknya. Lanjut, setelah kita mengetahui data ini, lalu kita klik ke Unirot tadi dan kita lihat Y. Nah, emang kalau pada ARIMA itu kita melakukan augment Jaeger Fuller. Ini kita coba pada level 0. Nah, pada level 0 sebenarnya nilai kita sudah mencukupi, sudah lebih kecil dari 0,05. Tapi pada saat kita melihat choreogramnya tidak ada yang tembus ke garis. Jadi saya memutuskan menggunakan atau menambah level ke level 1. Share statistik ke Unirot seperti tadi ya. Tapi kita naikkan level di level 1. Nah, nilai probability tetap lolos 0,001 kurang dari 0,05. Oke, kita lihat koreogramnya. Nah, dari data ini terlihat AR yang sebelah kanan itu tembus di 1 dan MA di sebelah kiri itu tembus di 1. Sisanya tidak tembus atau pas di garis. Oke, kita copy ya, kita pindahin ke Excel supaya memudahkan untuk dijelaskan. Nah, ini AR dan ini MA. Nah, sesuai rumusnya, level 1 itu rumusnya sebagai berikut: DY, C, AR, dan MA. Dari data ini yang lolos cuma 1, AR1 dan MA1, berarti rumusnya ialah P tadi kan AR tembus 1. D itu ialah level berapa? Pada ini kan kita menggunakan level 1 dan MA-nya itu tembus ban 1. Berarti rumusnya itu DY, C, AR1 dan MA1. DY ialah rumus kalau kalian menggunakan level 1. Baik, selanjutnya kita lanjut ke quick estimate equation. Masukkan rumus sesuai yang tadi kita tuliskan di Excel lah guys. D dalam kurung Y, C, AR kita dapat menjadi 1, berarti dalam kurung 1, dan MA juga 1, berarti MA dalam kurung 1. Oke, kita langsung saja oke.
Nah, sini kita dapat datanya guys ya. Ini hasil dari runningan kita yang dilihat di sini ialah Akai Ke Info Criterion, Swap Criterion, dan Hanan Queen Kriteria. Nah, 3 ini menjadi dasar penentuan dari Arima guys. Karena kita cuma dapat satu model yaitu AR1 dan MA1, maka kita tidak ada pembanding, maka ini sudah positif terpilih ya guys ya, sebagai dasar untuk forecast kita. Kita lihat lagi. Nah, dari data ini tidak ada yang keluar dari lingkaran guys. Jadi untuk MA roots-nya pas di garis, dan untuk AR roots itu ada di tengah, jadi tidak keluar. Jadi data dapat bisa dibilang baik. Oke, kita balik lagi dari data tadi, dan jangan lupa kita ubah. Tadi kita menggunakan AR1 dan MA1. Oke. Jadi kita masukkan tadi nama file yang kita ubah tadi, AR1 dan MA1. Oke, langsung saja. Nah, di sini kalau memang kita sudah berhasil, harusnya data tidak ada yang tembus-tembus seperti ini. Berarti data sudah baik. Apabila data sudah tidak ada yang tembus lewat 3 garis ya guys ya. Oke, kita balik ke estimate output. Selanjutnya kita sudah dapat filenya, kita tambahin dosisnya. Karena kita ingin memforecast tahun selanjutnya, maka kita tahun 2025, jadi kita tambahkan end date-nya menjadi sampai tahun 2025. Oke, kita mulai persatu, kita okekan saja. Langsung kita forecast ya, YF, ya berarti Y forecast. Dan tahunnya kita ubah, yaitu tahun yang ingin kita forecast saja 2025 M01 sampai 2025 M12. Kita okekan. Nah, ini grafiknya guys. Bisa dilihat grafiknya di sini, grafik dari hasil forecast. Dan kita ingin lihat data forecastnya saja di sini. Oke, kita blok ya Y dan YF-nya. Open as a group. Nah, oke, Y saja. Nah, kita perbesar di sini. Kita ingin melihat hasil forecast di tahun 2025-nya. Nah, sini terlihat ya guys ya, forecast 2025 bulan 1. Diketahui bahwa berarti nilai mengalami kenaikan dari hasil forecast yang saya lakukan. Kita lihat grafiknya di sini. Oke, itu grafik menunjukkan 2025 hasil forecast itu akan mengalami kenaikan. Baik, cukup. Oke, baik. Yang selanjutnya atau yang terakhir ialah analisis menggunakan data panel. Di sini seperti biasa data sudah disiapkan pastinya. Data itu 2 tahun ya, dari 2018, dan ada 16
perusahaan misalnya 16 pengulangan. Oke, kita buka saja episode 12 langsung. Oke, untuk panel data kita ubah ke balance sheet panel, tetap annual. Nah, tadi kita dari tahun 2017 sampai 2018 ya, dan ada 16 kali pengulangan atau 16 perusahaan. Oke, lanjut. Seperti biasa kita ke quick empty group. Data tadi kita masukkan ke sini. Data tadi kita saling masukkan sini. Jangan lupa diubah namanya. Ini Y X1 sampai X5, X2, X3, X4, X5. Oke, kita delete ya. Sini kita tutup. Kita blok dan X1 sampai Y. Kita estimate equation Y, C, X1, X2, X3, X4, dan X5. Ini panel yang pertama kita fix. Ini untuk penentuan model ya. Jadi kita kemudian pertama tuh uji chow, itu dengan fix tadi. Setelah ini kita lanjut ke fixed random effective tanks ya, kita ubah ke likelihood ratio. Nah, ini uji chow. Oke, ini bisa kita copy ya. Kita pindahkan ke Excel. Nah, di sini saya udah ada penentuannya. Kalau uji chow, karena nilai probability kita lebih kecil daripada 0,05, jadi keputusannya uji chow ialah FEM atau fixed effect method. Kita sebenarnya di FEM. Oke, lanjut ke houseman. Oke, kita ubah ke random dulu. Oke, ke view tadi seperti yang tadi. Nah, kita ubah ke houseman test. Nah, ini hasil dari houseman test. Kita copy lagi ya. Kita lihat dari hasil perbandingan tadi, ketentuannya kalau houseman dengan nilai yang kita dapat 0,2, berarti nilai probability lebih besar daripada 0,05. Jadi di sini didapati kalau uji houseman dapatnya kita yang random effect method. Nah, karena uji chow dan houseman ini mendapatkan yang berbeda, maka kita harus melanjutkan uji selanjutnya, yaitu uji Lagrange multiplier. Oke. Nah, untuk lanjut ke itu kita ubah ke non. Oke. Nah, kita tadi ya guys ya. Nah, kita yang ke tengah, Lagrange multiplier. Nah, kita lihat dari Bruce Pagan. Nah, kita copy dulu aja guys, kita untuk memudahkan kita. Nah, kita copy sini, jadi kita lihat Lagrange multiplier-nya. Kita lihat dari Bruce Pagan-nya yang di dalam kurung, yang pertama di cross section ya. Itu dapat nilai ya 0,0013. Berarti uji Lagrange multiplier ini lebih kecil daripada 0,05. Maka didapati bahwa uji penentuan model kita ialah REM, random effect method. Oke, setelah didapati itu kita lanjut ke, kita tulis dulu ya supaya kita ingat. Data terpilih ialah REM. Oke, kita hapus saja karena kita udah dapat ya hasilnya. Nah, kita lanjut ke uji asumsi klasik.
dengan REM. Nah, kita ubah ya ke random karena kita punya REM tadi. Sorry, kita oke ya Pak, kalau nggak di oke. Nah, kita bagi ke tadi ya hasil REM. Kita ke correlation. Nah, untuk uji auto korelasi, nah kita lihat ini untuk uji auto korelasinya. Kita lihat X1 dan X2 itu pokoknya nilai dari semua ini, perbandingan X1 X2 X2 X3 X3 X4 X4 X5 itu harus lebih kecil daripada 0,85. Itu sudah ketentuannya guys. Oke. Nah, itu kita lihat X1 X2 kita 0,13 itu lebih kecil dari 0,05, 0,078 minus 0,27 dan 0,03. Oke, selanjutnya kita ke uji selanjutnya, uji heteroskedasitas. Kita masukkan tadi ya, kita ke equation estimate. Nah, kita masukkan rumus ini yang saya ketikkan ini, ABS resid C X1 X2 X3 dan X5. Nah, jangan lupa karena kita REM modelnya kita ubah ke random. Oke, jadi kita oke. Yes. Nah, ini dari hasil heteroskedasitas kita lihat graph, residual graph ya. Residual graph ada di sini residual graph. Nah, dari grafik ini kita bisa melihat heteroskedasitasnya ya guys ya. Tapi tidak bisa hanya dilihat dari grafiknya saja, kita tetap melihat hasil estimasi outputnya. Nah, sini dilihat ya bahwa X1, X3, X4 dan X5 dan X2 ini semua X-nya itu sudah lolos uji heteroskedasitas karena nilai lebih dari 0,05. Tidak ada nilai di bawah 0,05. Jadi dari sini sudah terlihat bahwa ABS resid itu sudah meloloskan uji heteroskedasitas sebenarnya. Jadi kita tidak perlu melakukan transform ke Y residual, kita kayak bisa resid cukup. Oke, kita copy ya. Kita tahu untuk interpretasi selanjutnya itu uji T. Nah, untuk perbandingan uji T kita harus mengetahui T-table. T-table ini ada rumusnya, yaitu rumusnya sebagai berikut. Kita memerlukan nilai probability dan deck freedom-nya. Nah, deck freedom itu saya jabarkan situ jumlah sampel dikurang 2. Karena sampel saya terdiri dari 16 dengan 2 tahun pengulangan, berarti 32 dikurang 2 maka 30. Nah, rumusnya itu ya TINV buka kurung probability-nya titik koma dan deck freedom-nya itu 30 kita hitung tadi. Oke, saya ketahui bahwa
Untuk Excel saya itu probability saya harus menggunakan titik. Nah, itu harus dicek ya teman-teman kembali apakah Excel kalian titik atau koma. Tuh, maka hasil baru keluar kalau saya ubah ke titik. Nah, saya tadi sudah benar bahwa hasil T-table itu ialah 2,0,2,0422. Nah, ini untuk T-table. Kita bandingkan dengan dari sini, berarti nilai tidak ada yang lebih besar daripada 0,242. Berarti dari variabel-variabel ini tidak ada yang berpengaruh terhadap Y. Yaitu investasi, kebijakan hutang, kebijakan dividen, prioritas dan ukuran usaha tidak berpengaruh terhadap Y.